Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang hidupnya seperti selalu ditarik menuju keberuntungan, sementara yang lain terasa berjalan di tempat meski sudah berusaha mati-matian? Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang kerja keras. Dalam Primbon Jawa, jawabannya jauh lebih sunyi, dan sering kali disembunyikan sejak hari kelahiran Anda sendiri. Ya, tanggal lahir Anda. Bagi leluhur Jawa, tanggal lahir bukan sekedar penanda usia. Ia adalah kode getaran hidup, angka sunyi yang sejak detik pertama kelahiran sudah menentukan bagaimana rezeki mendekat, bagaimana cobaan datang, dan bagaimana kesuksesan akhirnya menghampiri. Banyak orang hidup tanpa pernah sadar bahwa mereka sebenarnya melawan arus angka kelahirannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, hidup terasa berat. Keputusan sering salah, peluang datang, tapi selalu lepas di detik terakhir. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai urip ora srek karo pamomong, hidup yang tidak sejalan dengan angka penjaganya. Yang lebih mengejutkan lagi, ada tanggal-tanggal lahir tertentu yang dipercaya menyimpan energi kekuasaan, kemakmuran, dan pengaruh besar, namun hanya akan aktif pada waktu tertentu. Itulah sebabnya, ada yang miskin di muda tapi kaya di usia matang, ada yang hidupnya biasa saja lalu tiba-tiba meledak, dan ada pula yang sebenarnya berbakat besar tapi terus merasa tertahan. Semua ini bukan kebetulan. Numerologi Jawa mengajarkan satu hal penting. Angka tidak pernah berbohong. Manusialah yang sering tidak mau mendengarkan. Di video ini, kita akan membuka satu persatu lapisan rahasia numerologi Jawa. Bukan ramalan kosong, bukan mitos murahan, tapi hitungan kuno yang sejak ratusan tahun lalu digunakan untuk menentukan hari besar, membaca karakter pemimpin, bahkan memilih waktu naik tahta dan membuka usaha. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal kecil, tapi sangat penting. Perhatikan tanggal lahir Anda. Simpan di kepala, karena bisa jadi hari ini adalah pertama kalinya Anda benar-benar memahami diri Anda sendiri. Dan kalau sampai di tengah video nanti Anda merasa seperti sedang dibaca, itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa angka Anda mulai berbicara. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda subscribe channel ini, karena konten seperti ini tidak muncul dua kali dengan pembahasan yang sama. Tekan like agar energi video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin selama ini merasa hidupnya tersendat. Dan tuliskan di kolom komentar, angka saya siap dibuka, sebagai penanda bahwa Anda siap mendengar pesan dari tanggal lahir Anda sendiri. Tenang, yang akan kita buka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengarahkan. Karena dalam Primbon Jawa, mengetahui takdir bukan untuk pasrah, melainkan untuk menguasainya. Dan setelah bagian ini, kita akan mulai menghitung angka inti kekuatan tanggal lahir Anda. Jangan kemana-mana, karena satu angka saja bisa mengubah cara Anda melihat hidup selamanya. Dalam pandangan orang modern, tanggal lahir hanyalah data administratif, sekedar angka di KTP, sekedar momen perayaan ulang tahun. Namun dalam Primbon Jawa, cara pandang itu justru dianggap berbahaya, karena berarti seseorang hidup tanpa menyadari pintu takdir yang dibawanya sejak lahir. Leluhur Jawa meyakini satu hal yang sangat tegas. Tidak ada manusia yang lahir secara acak. Setiap kelahiran terjadi pada hari tertentu, pasaran tertentu, hitungan waktu tertentu, dan susunan angka tertentu. Semua itu membentuk getaran hidup yang tidak bisa diulang oleh siapapun di dunia ini. Itulah sebabnya, meskipun dua orang lahir di keluarga yang sama, dibesarkan dengan cara yang sama, dan diberi pendidikan yang sama, nasib mereka bisa berjalan sangat berbeda. Primbon menyebut tanggal lahir sebagai tanda langit. Bukan ramalan masa depan, melainkan peta bawaan. Peta ini menentukan arah rezeki mengalir, jenis cobaan yang akan sering muncul, karakter batin yang dominan, serta cara semesta merespon setiap keputusan hidup seseorang. Yang sering menjadi masalah bukanlah takdirnya, melainkan ketidaktahuan manusia terhadap peta itu sendiri. Banyak orang bekerja di jalur yang salah, memilih pasangan yang tidak selaras, memaksakan ambisi yang bertentangan dengan energi kelahirannya. Akibatnya apa? Hidup terasa berat walau tidak kekurangan usaha. Peluang datang, tapi selalu gagal di ujung. Seperti ada tembok tak terlihat yang terus menghalangi langkah. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini dikenal sebagai urip ora srek karo pamomong, rezeki yang tertahan karena tidak sejalan dengan energi tanggal lahir. Tanggal lahir bukan penentu kaya atau miskin secara instan, namun ia menentukan bagaimana cara kekayaan itu datang dan di jalur mana seseorang seharusnya berjalan. Ada orang yang ditakdirkan kuat di kepemimpinan. Jika ia dipaksa hidup sebagai pengikut, hidupnya akan terasa tertekan. Ada yang lahir dengan energi perantara. Jika ia memaksakan diri menjadi pusat segalanya, hidupnya akan sering runtuh. Ada pula tanggal lahir yang membawa energi lambat tapi stabil.
Jika orang ini tergesa-gesa mengejar hasil cepat, justru hidupnya penuh kerugian. Primbon tidak pernah mengajarkan ketakutan. Yang diajarkan adalah kesadaran. Leluhur Jawa percaya, orang yang mengenali tanggal lahirnya dengan benar akan lebih mudah membaca tanda-tanda kehidupan. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri, dan kapan harus diam agar tidak kehilangan segalanya. Inilah mengapa, di masa lalu, tanggal lahir selalu dipertimbangkan dalam pernikahan, pembukaan usaha, pengangkatan jabatan, hingga keputusan besar keluarga. Bukan karena percaya tahayul, melainkan karena memahami bahwa hidup punya irama. Dan irama itu pertama kali berbunyi saat Anda dilahirkan ke dunia. Maka, sebelum kita bicara tentang rezeki besar, sebelum kita membahas kekuasaan, kemakmuran dan keberuntungan, kita harus sepakat satu hal terlebih dahulu. Tanggal lahir Anda bukan kebetulan. Ia adalah gerbang pertama takdir Anda. Dan di poin selanjutnya, kita akan mulai membuka bagaimana cara membaca gerbang itu melalui hitungan numerologi Jawa. Hitungan yang selama ini hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Jika Anda merasa bagian ini kena di hati Anda, itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa angka Anda mulai berbicara. Setelah kita memahami bahwa tanggal lahir bukan kebetulan, pertanyaan berikutnya adalah satu hal yang sangat krusial. Bagaimana cara membaca pesan yang tersembunyi di dalamnya? Disinilah numerologi Jawa bekerja. Bukan dengan ramalan instan, bukan dengan mantra, melainkan dengan hitungan sunyi yang sangat disiplin. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai ngetung pamomong urip, menghitung angka penjaga hidup seseorang. Namun, perlu dipahami satu hal sejak awal. Hitungan ini tidak boleh dilakukan dengan sikap main-main, karena angka inti bukan sekedar hasil penjumlahan, melainkan simpul energi yang akan mengikuti seseorang seumur hidup. Langkah dasar perhitungan. Cara menghitung angka inti numerologi Jawa sebenarnya sederhana, namun maknanya sangat dalam. Jumlahkan seluruh angka pada tanggal lahir Anda. Jika hasilnya lebih dari 1 digit, jumlahkan kembali. Lakukan sampai tersisa 1 angka inti, 1 hingga 9. Contoh, tanggal lahir 24.06.1992. 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 33. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka, angka inti orang ini adalah 6. Namun di titik inilah banyak orang keliru. Mereka berhenti pada angka, tanpa memahami fungsi spiritual dan karakter alamiah dari angka tersebut. Dalam primbon Jawa, angka inti disebut sebagai angka pamomong, penjaga yang mengarahkan jalan hidup seseorang. Ia bukan pengendali mutlak, tetapi penunjuk arah alami. Mengapa angka harus disederhanakan? Pertanyaan penting yang sering muncul, kenapa harus disederhanakan menjadi 1 angka? Jawaban leluhur Jawa sederhana tapi dalam. Karena hidup manusia hanya bisa dijalani dalam 1 irama utama. Angka-angka besar hanyalah lapisan luar. Yang benar-benar bekerja adalah inti getarannya. Itulah sebabnya, 2 orang bisa sama-sama lahir di tanggal berbeda, tetapi memiliki angka inti yang sama dan menunjukkan pola hidup yang mirip. Namun, jangan salah. Kesamaan angka inti tidak berarti kesamaan nasib. Primbon Jawa mengajarkan bahwa angka inti adalah akar, sementara keputusan hidup adalah batangnya. Akar yang sama bisa menghasilkan pohon yang berbeda, tergantung bagaimana ia dirawat. Kesalahan fatal yang sering terjadi. Banyak orang menghitung angka inti, lalu langsung menggunakannya untuk memilih pekerjaan, menentukan pasangan, bahkan mengambil keputusan besar tanpa memahami satu hal penting. Angka inti tidak bekerja sendirian. Ia harus dibaca bersama watak bawaan, lingkungan hidup, dan kesiapan batin seseorang. Jika angka inti dipaksakan tanpa kesadaran, hasilnya justru berbalik. Dalam primbon, kondisi ini disebut pamomong dipaksa ngelawan, penjaga hidup yang dilawan oleh pemiliknya sendiri. Akibatnya, hidup terasa selalu salah langkah.
bukan karena bodoh, tetapi karena tidak sejalan dengan getaran dasarnya. Angka inti sebagai cermin batin. Leluhur Jawa menggunakan angka inti bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengenali diri sendiri dengan jujur. Angka ini mencerminkan cara berpikir alami, respons terhadap tekanan, kecenderungan rezeki, dan cara menghadapi kekuasaan. Orang yang memahami angka intinya dengan benar biasanya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti. Setelah seseorang menemukan angka intinya, disitulah pintu pemahaman mulai terbuka. Namun, ingat baik-baik, angka inti bukan label nasib, melainkan cermin watak dan jalur energi hidup. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap angka membawa karakter bawaan, cara rezeki datang, serta jenis ujian yang paling sering muncul. Bukan untuk ditakuti, justru untuk disadari. Mari kita bedah satu persatu, bukan secara dangkal, tetapi sebagaimana leluhur Jawa memaknainya. Angka 1. Jalan pembuka, tapi sepi. Angka 1 adalah energi awal. Orang dengan angka ini sering lahir sebagai pelopor, pemimpin alami, atau sosok yang dipaksa kuat sejak dini. Namun, Primbon mencatat satu hal penting. Hidup angka 1 jarang mulus di awal. Ujian datang cepat, kesepian sering menyertai. Banyak keputusan harus diambil sendiri. Jika angka 1 sadar diri, ia akan besar. Jika ia keras kepala, hidupnya penuh benturan. Angka 2. Penjaga keseimbangan. Angka 2 membawa energi harmoni. Ia bukan pusat, tetapi penyambung. Rezeki angka 2 jarang datang sendirian. Ia datang lewat pasangan, relasi, kerjasama. Masalahnya, angka 2 sering lupa menjaga dirinya sendiri. Terlalu banyak mengalah hingga akhirnya lelah. Primbon mengingatkan, angka 2 harus belajar tegas tanpa menghilangkan hati. Angka 3. Kekuatan kata dan pengaruh. Angka 3 adalah energi ekspresi. Lidahnya tajam, pikirannya cepat, daya tariknya kuat. Orang dengan angka ini cocok berada di komunikasi, kepemimpinan opini, dakwah, pendidikan, hiburan. Namun ujian angka 3 ada pada emosi dan ucapan. Salah bicara bisa menghancurkan rezeki yang sudah di depan mata. Angka 4. Fondasi yang tak terlihat. Angka 4 adalah pekerja sunyi. Ia tidak suka sorotan, tapi hidupnya dibangun dari ketekunan ekstrim. Rezeki angka 4 tidak instan, namun sekali stabil, sulit digoyahkan. Ujiannya adalah rasa jenuh dan merasa tidak dihargai. Jika ia sabar, Primbon menyebut angka 4 sebagai penyangga kekayaan keluarga. Angka 5. Magnet perubahan. Angka 5 hidup dalam perubahan. Hidupnya jarang lurus, naik turun, pindah-pindah. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia cepat menangkap peluang, cepat beradaptasi. Masalahnya, jika angka 5 tidak punya kendali diri, hidupnya kacau oleh keputusan impulsif. Primbon berpesan, angka 5 harus belajar diam sebelum melompat. Angka 6. Penarik rezeki keluarga. Angka 6 adalah pengasuh. Ia membawa energi tanggung jawab besar. Banyak angka 6 menopang keluarga, menanggung beban orang lain, terlihat kuat tapi lelah di dalam. Rezekinya biasanya ada, namun cepat habis jika ia tidak pandai menjaga batas. Primbon menyebut angka 6 sebagai wadah rezeki orang lain. Angka 7. Jalan batin dan kesunyian. Angka 7 sering merasa berbeda. Ia intuitif, tajam batinnya, namun hidupnya terasa sepi. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena jalannya memang tidak ramai. Rezeki angka 7 datang dari pengetahuan, spiritualitas, ketekunan batin. Jika ia melawan sifat sunyinya, hidupnya terasa kosong. Angka 8. Simbol kuasa dan harta.
Angka 8 adalah energi materi dan kekuasaan. Potensinya besar, ambisinya kuat. Namun Primbon memberi peringatan keras. Angka 8 yang sombong jatuhnya paling keras. Jika rendah hati, ia bisa memegang harta dan pengaruh besar. Angka 9, penutup dan kebijaksanaan. Angka 9 adalah puncak. Ia matang, bijak, sering baru hidup enak di usia tertentu. Ujiannya adalah rasa lelah dan pengorbanan. Namun jika ia ikhlas, hidupnya penuh makna. Di titik ini, satu hal harus dipahami. Angka Anda bukan kutukan, bukan pula jaminan. Ia adalah bahasa semesta yang menunggu untuk dipahami. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas kapan angka-angka ini benar-benar aktif membawa rezeki dan perubahan besar dalam hidup. Satu kesalahan terbesar manusia modern adalah mengira bahwa potensi hidup bekerja setiap saat dengan kekuatan yang sama. Primbon Jawa justru mengajarkan sebaliknya. Setiap angka lahir memiliki masa aktif dan masa tidur. Inilah rahasia yang membuat banyak orang bingung. Kenapa seseorang yang biasa-biasa saja tiba-tiba melonjak hidupnya? Kenapa yang rajin dan cerdas justru lama tertahan? Jawabannya seringkali sederhana namun dalam. Waktunya belum dibuka. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai mangsa pamomong tangine, masa ketika angka penjaga mulai bekerja penuh. Angka tidak selalu bekerja penuh. Angka inti ibarat mata air. Ia selalu ada, namun tidak selalu menyembur deras. Ada masa ia hanya mengalir pelan, ada masa ia tertutup, dan ada masa ia meledak tanpa peringatan. Mereka yang tidak memahami waktu emas sering menyalahkan diri sendiri. Padahal yang salah bukan usahanya, melainkan ketidaksabaran membaca siklus hidup. Usia kelipatan angka inti. Primbon Jawa mencatat satu pola menarik. Energi angka inti sering menguat pada usia kelipatan angka tersebut. Contoh, angka inti 4, usia 16, 24, 32, 40. Angka inti 7, usia 21, 28, 35, 42. Pada usia-usia ini biasanya muncul ujian besar, keputusan penting, atau peluang yang mengubah arah hidup. Bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menggeser manusia ke jalurnya. Jika ia berani melangkah, hidup naik kelas. Jika ia menolak, hidup terasa stagnan lebih lama. Pertemuan dengan siklus Jawa. Selain usia, Primbon Jawa juga memperhitungkan weton, neptu, dan perputaran tahun Jawa. Ketika angka inti bertemu neptu yang selaras, energi hidup seperti mendapat dorongan tambahan. Inilah yang sering disebut orang tua Jawa sebagai rejeki tibo ora ketok tekane. Rejeki datang tanpa terlihat jalannya. Sebaliknya, jika seseorang memaksa langkah besar saat siklusnya turun, kerugian sering sulit dihindari. Salah momen, salah hasil. Primbon Jawa sangat tegas soal waktu. Usaha yang benar di waktu salah tetap bisa berakhir gagal. Banyak orang menikah di waktu yang tidak selaras, membuka usaha saat angka sedang tidur, mengambil jabatan ketika batin belum siap. Hasilnya bukan kehancuran langsung, melainkan kebocoran pelan-pelan. Rezeki ada, tapi tidak pernah utuh. Kesuksesan datang, tapi selalu diiringi masalah. Tanda waktu emas mulai terbuka. Leluhur Jawa meninggalkan tanda-tanda halus saat waktu emas seseorang mendekat. Di antaranya, pertemuan tak terduga, mimpi berulang, perasaan dipanggil melakukan sesuatu, atau krisis yang memaksa perubahan. Orang bijak tidak menolak tanda ini. Ia membaca, lalu bersiap. Karena waktu emas tidak selalu datang sebagai hadiah. Seringkali ia datang sebagai ujian berat. Bukan cepat atau lambat, tapi tepat. Primbon Jawa tidak mengenal istilah terlambat. Yang ada hanyalah tepat atau melawan irama. Orang yang sukses lebih cepat belum tentu lebih unggul. Ia hanya datang di waktunya. Dan orang yang lama tertahan belum tentu gagal. Bisa jadi ia sedang dikumpulkan kekuatannya. Maka di poin ini, pesan leluhur Jawa sangat jelas. Jangan memaksa langkah besar. Jangan meremehkan waktu. Dan jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena angka lahirmu bekerja pada waktunya sendiri. Dan di poin terakhir nanti, kita akan membahas pesan paling penting dari leluhur Jawa tentang bagaimana menjalani angka lahir tanpa melawannya, agar hidup tidak lagi terasa berat, melainkan mengalir. Di semua ajaran Primbon Jawa, ada satu pesan yang selalu diulang namun sering diabaikan oleh manusia modern. Yang membuat hidup berat bukan takdir, melainkan perlawanan terhadapnya. Tanggal lahir
Angka inti dan siklus hidup bukanlah penjara, ia adalah penunjuk jalan. Namun banyak orang justru menertawakan tanda, meremehkan irama, dan memaksakan kehendak pribadi tanpa mau mendengarkan pesan batinnya sendiri. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai ngelawan pamomong, melawan penjaga hidupnya sendiri. Dan efeknya tidak selalu datang sebagai bencana besar, justru sering hadir sebagai lelah yang tak kunjung reda, rejeki yang datang tapi tidak pernah utuh, keputusan yang selalu terasa salah, dan hidup yang terasa tidak sreg. Memahami bukan menyerah. Banyak orang salah paham. Mengikuti angka lahir bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kesadaran tertinggi. Orang yang paham angka lahirnya, tahu di mana ia kuat, sadar di mana ia rapuh, dan berhenti memaksakan diri menjadi orang lain. Primbon Jawa tidak mencetak manusia seragam, ia menghormati keunikan jalan hidup. Seorang dengan angka sunyi tidak perlu memaksa diri hidup di keramaian, dan yang membawa energi kepemimpinan tidak seharusnya terus bersembunyi. Hidup menjadi lebih ringan. Saat seseorang berhenti melawan angka lahirnya, perubahan terasa halus namun nyata. Hidup tidak langsung kaya, masalah tidak langsung hilang, namun ada satu hal yang berubah drastis. Bebannya terasa lebih ringan, keputusan terasa lebih tepat, rejeki datang lebih teratur, dan kegagalan tidak lagi menghancurkan batin. Leluhur Jawa menyebut AC ini sebagai urip wis nemokake iramane, hidup yang telah menemukan nadanya sendiri. Jangan meniru nasib orang lain. Salah satu racun terbesar dalam hidup adalah membandingkan jalan sendiri dengan jalan orang lain. Primbon Jawa sangat keras soal ini. Setiap angka lahir punya waktu naik, waktu diam, dan waktu turun. Orang yang memaksakan jalur orang lain akan selalu tertinggal, bukan karena lambat, melainkan karena salah arah. Leluhur berpesan, uripmu dudu lomba, nanging lelampahan. Hidupmu bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Tanggung jawab setelah mengetahui. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, mengetahui angka lahir membawa tanggung jawab batin. Setelah tahu kekuatanmu, kelemahanmu, dan waktu emasmu, maka setiap pilihan menjadi lebih bermakna. Primbon Jawa mengajarkan bahwa orang yang sudah paham, namun tetap nekat melawan, ujian hidupnya lebih berat, karena ia sudah diberi tanda. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat keras. Di akhir ajaran, leluhur Jawa tidak memberikan mantra, tidak memberi jimat, dan tidak menjanjikan kekayaan instan. Mereka hanya meninggalkan satu kalimat sunyi, sing selaras bakal mulus, sing lawan bakal ngelelah ke diri sendiri. Maka jika hari ini Anda sampai di titik ini, bukan karena kebetulan. Bisa jadi ini adalah saat pertama Anda benar-benar diajak berhenti melawan hidup. Bukan menyerah, tapi berjalan searah. Dan jika Anda mau, mulailah dari satu hal paling sederhana. Hormati tanggal lahirmu sendiri, karena di sanalah leluhur menitipkan peta perjalanan hidup Anda. Jika Anda masih bertahan sampai di titik ini, percayalah, itu bukan karena kebetulan. Tidak semua orang sanggup duduk diam mendengarkan pesan tentang dirinya sendiri. Tidak semua orang siap menerima bahwa hidupnya punya pola, irama, dan waktu yang tidak bisa dipaksa. Hari ini kita tidak sedang mencari ramalan, kita sedang mengingat sesuatu yang pernah dilupakan. Bahwa sejak lahir, Anda tidak datang ke dunia dengan tangan kosong. Anda membawa angka, dan di dalam angka itu ada arah. Bukan untuk membatasi, justru untuk membimbing. Primbon Jawa tidak pernah meminta Anda percaya membabi buta. Ia hanya mengajak Anda berhenti melawan arus yang sudah terlalu lama ditentang. Jika selama ini hidup terasa berat, bukan berarti Anda salah. Bisa jadi Anda hanya berjalan di jalur yang tidak selaras. Dan kesadaran itu adalah langkah paling awal menuju perubahan. Tidak perlu mengubah semuanya hari ini. Cukup satu hal kecil, lebih peka membaca tanda, lebih sabar menunggu waktu, dan lebih jujur pada diri sendiri. Karena hidup yang selaras tidak selalu cepat, tapi jarang menyakiti batin. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, tekan like, bukan untuk saya, tapi sebagai penanda bahwa pesan ini menemukan tempatnya. Subscribe channel ini karena pembahasan seperti ini tidak akan pernah selesai dalam satu video. Masih banyak rahasia Primbon Jawa tentang weton pembuka rejeki, angka lahir yang membawa kekuasaan, hingga tanda-tanda ketika hidup akan naik tingkat. Dan sebelum Anda pergi, tuliskan di kolom komentar, saya pilih selaras. Bukan sebagai janji kepada siapapun, melainkan sebagai pengingat untuk diri Anda sendiri. Bagikan video ini kepada orang yang Anda rasa sedang berjalan terlalu berat sendirian. Siapa tahu yang ia butuhkan bukan nasihat, melainkan kesadaran kecil yang tepat waktu. Saya pamit, jaga irama hidup Anda, dan ingat satu pesan leluhur. Hidup tidak harus dilawan, cukup dijalani dengan selaras.
Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.